Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian KPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 4 Desember 2023. Bersama saya Guru Injil Filemon memasuki episode ke-55 dari Injil Matius. Saudara, sambil mengingat bahwa sebelumnya di pelajaran minggu lalu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta yang datang kepadanya, meminta tolong kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dan setelah itu datang pula seorang perwira dari kota Kapernaum juga meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit di rumahnya. Dan bagaimana iman perwira itu begitu besar, dia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu hanya dengan memberikan perintah tanpa harus bertemu langsung dengan hambanya yang sakit. Dan kemudian Tuhan Yesus memuji iman daripada perwira itu. Nah, saudara, di ayat berikutnya adalah kisah ketiga bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit. Itu di dalam Matius 8 ayat 14 hingga 15, demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Dan setelah adegan kesembuhan mertua dari Petrus ini, yang menarik sekali bagi saya karena kita tidak melihat adanya percakapan antara Tuhan Yesus dengan ibu mertua Petrus. Setidaknya yang tidak dicatat oleh Matius, seolah-olah ingin menunjukkan skenario yang berbeda. Kalau di dua tokoh pertama yang tadi saya sebutkan, mereka memiliki atau menunjukkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Matius tidak mencatat apakah ibu mertua Petrus ini percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Sekonyong-konyong Tuhan Yesus datang, melihat, dan menyentuh atau memegang tangan ibu yang sakit itu. Dan seketika lenyaplah penyakitnya, demamnya. Dan kemudian di ayat 16 adalah adegan spektakuler berikutnya. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, kalau dahulu, terutama sebelum saya studi di seminari, dalam benak saya itu adalah bagaimana orang banyak datang satu demi satu atau mungkin beberapa orang untuk Tuhan Yesus sembuhkan. Tetapi ayat tadi menunjukkan itu adalah satu adegan. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, jadi maksudnya dengan satu kalimat, Yesus mengusir roh jahat itu dan sekaligus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi satu perkataan, banyak orang yang diganggu oleh roh jahat dan yang sedang sakit sembuh. Nah, saudara, ini menunjukkan mengapa Matius mencatat adegan-adegan ini. Mengapa Matius mencatat 4 adegan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan begitu mencolok, dengan begitu spektakuler, begitu luar biasa. Jawabannya ada di ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara, apa yang Yesus lakukan selama dia melayani di dunia ini adalah menunjukkan bahwa Sang Mesias datang untuk menyelesaikan masalah karena dampak dosa, yaitu kelemahan dan juga penyakit kita. Nah, saudara, ini tidak berarti Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua penyakit semua orang di seluruh dunia pada saat ini, di dunia yang sekarang ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk menunjukkan identitasnya dan sekaligus untuk menunjukkan prospek bagi manusia yang berdosa, yang dihinggapi atau dijangkiti oleh kelemahan, penyakit oleh karena dampak dari dosa, ada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yesus adalah Mesias yang pembebasan dari dosa dan juga pemulihan dari segala dampaknya, di mana di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi sakit penyakit, air mata atau duka cita atau apapun. Nah, tetapi Yesus melakukan secara cukup intens
selama kurang lebih 3 tahun pelayanannya sebagai Mesias, untuk mengajarkan, untuk menunjukkan siapakah dirinya. Itulah tujuannya. Dan Matius menangkap itu dan dia mencatatnya sesuai dengan tuntunan dari arah Roh Kudus. Itu sebabnya juga di dalam Matius pasal 1, yaitu di bagian awal dari Injil Matius, terutama dari catatan tentang perkataan malaikat, dia berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ada perkataan malaikat yang menunjukkan tentang siapakah Yesus. Dia adalah juru selamat. Perkataan malaikat kepada Yusuf supaya dia tidak ragu-ragu untuk menikahi Maria yang saat itu sedang mengandung, di mana kita akan memperingati, merayakan di bulan Desember ini, di musim Natal ini. Nah, kiranya saudara, apa yang kita lihat dari kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan, itu mungkin saja Tuhan Yesus juga bisa lakukan kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi kita melihat setidak-tidaknya ada 4 skenario yang berbeda. Ada orang-orang yang menunjukkan iman, ada orang-orang yang sepertinya secara pasif, tetapi Tuhan menyembuhkan oleh karena dia mau, karena dia berkehendak. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, terutama pada saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada orang yang mendapatkan mujizat, ada orang yang disembuhkan secara lewat jalur medik, tetapi ada juga orang yang harus meninggalkan dunia ini. Tuhan panggil lewat sakit penyakit yang dia derita. Tetapi satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, ada kesembuhan yang total, ada pemulihan, ada pembebasan dari kutuk dosa, dari efek dosa. Meskipun masih kita rasakan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi biarlah kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bisa datang kepada Tuhan Yesus seperti orang yang kusta. Tuhan, jikalau Tuhan mau. Dan kalau Tuhan memberikan kita iman seperti perwira itu, Tuhan, kalau Engkau memerintahkan, maka penyakitku bisa sembuh. Tetapi biar kita belajar berserah untuk kepada kehendak Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan kita yang baik, Gembala yang agung. Biar Dia yang memberikan yang terbaik. Yang pasti yang terbaik kita semua akan miliki, yaitu pembebasan dari kutuk dosa dan juga pengharapan akan hidup yang kekal. Kiranya di bulan Desember ini kita menghayati besarnya kuasa dari Yesus Kristus, anak Allah yang lahir menjadi manusia untuk menjadi pembebas kita, menjadi Mesias kita. Dan biar kita setia kepadanya dan juga kita menjadi orang-orang yang mau mengabarkan tentang Mesias ini kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kutuk, di bawah bayang-bayang maut, di bawah hukuman kekal, belum memiliki pembebasan seperti yang kita orang percaya miliki. Kiranya ini memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah memasuki bulan Desember, di mana sama bulan Desember ini kami akan kembali diingatkan akan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Engkau yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat kami. Engkau adalah pembebas, Engkau adalah Mesias yang begitu luar biasa. Selama Engkau melayani di dunia ini, Engkau menunjukkan siapa Engkau. Dan Engkau punya kehendak untuk membebaskan kami dari segala penyakit, dari segala kelemahan kami, oleh karena kutuk dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami meneguhkan iman kami, percaya kami, selama kami hidup di dalam dunia ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup, yang maha kuasa, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih untuk renungan hari ini, kiranya Tuhan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.